Di situ minimal saudara harus bertanggung jawab kelakuane dulur-dulurmu iki jogonen. Nek ra iso njaga ya wis serahno kembali ke pusat. Nek pusat enek sing ditunjuk ya tak tunjuk cabange, nek ora enek ya ditutup. Sing rugi padha rugine. Dadi ora enek badine. Mung badi sedulur ya. Jadi seterate pas seduluran itu sama-sama ikut bertanggung jawab. Mari kita kelola yang baik. Kerukunan itu makin tambah. Kalau orang seterate guyub rukun, harga diri baik seterate maupun pribadi kita masing-masing itu akan naik. Jangan dikira seterate tidak akan diawasi. Diawasi terus, Mas. Saya harus jeli dia carane di ora pusat itu. Kalau dulu waktu ditetar sama ditutup, nasib seterate sudah tidak ada. Hebat pun Jakarta, ternyata tidak ada apa-apa. Tapi kalau pusatnya ditutup, pasti di seluruh Indonesia akan ditutup. Risikonya wong mensiarkan keluhuran budi, ya disitulah. Kalau peguron-peguron yang lain kok gak enek gegeran-gegeran, ndak mungkin. Karena seterate itu didik tanpa sadar mereka itu menjadi pemimpin di masyarakat. Nah, kalau seterate menjadi kelompok tukang gelut, kapan seterate ini memimpin masyarakat? Ini yang ada. Jadi saya kembali lagi ke permasalahan. Gajah mengatasi, rasa diatasi, mau mati-mati karpe dewe aja diatasi. Lagi ngatasi kok waktu hilang percuma. Kita tanggulangi, ilunya apa loh dadi tanggulangi? Anggere seterate ape guyub rukun, suwe-suwe lile akan melu seterate. Itu pasti. Tapi seterate kalau memikirkan badan wadah tok, pasti akan digemburi. Lah wong seterate ra tau tirakat lho. Seterate mung kumpul, mau ngomong gitu. Ndak pernah tirakat lho. Padahal orang itu kita dituntun lahiriah batiniah. Terutama pimpinannya itu yang mirip. Nek ini siap jadi pemimpin, piye carane anggotaku itu tetap ayam tentrem. Ini. Untuk itulah saudara sekalian, kalau menghadapi itu, kalau saya ya diawasi, tapi dengan penuh senyum aja. Contohnya, seterate di Madiun. Nggak ada orang nggak ngeloni Madiun di Guamburi tahun-tahun ya. Guamburi ngerti Guamburi, lah malah kira Ciloko itu Mas Heru ada sini. Peristiwa tahun 92 itu, terpancing semua orang seterate nganti musolane polisi dibuat demi lah. Wong seterate nganti ditangkepi kabeh, dilone wong orang agamis, wong komunis, itu ditakon, bubarkan aja seterate. Memang tujuannya bubarkan seterate. Saya sebagai pimpinan, dia guyu tok mesen, tapi orang ngempet, dulu piye? Karena yang salah kita, tidak dididik akhlak yang mulia. Yang dikatakan biasa, desaan itu tidak. Kowe nek putih ya, putih harus di sana ya ngerti dong. Justru mulai dari polos itu diprogramkan. Orang masuk seterate diceritani sejarah seterate yang baik-baik. Nggak mungkin saya ngelembut ceritani. Ceritani, tujuane, ya.
kemudian ilmunya nyapo diwarai pencak silate. Ini harus dikenalkan dulu. Sehingga mereka menjadi mandit. Anak-anak kecil itu kalau diceritani, dia lebih mantep, yakin. Tapi nek ditok orang diajari pencak itu, pinter pencak, kalau akhlaknya itu ndak baik, ya jadinya ndak baik, kurang baik. Ini harusnya gitu. Seneng ajari kecil itu, saya seneng. Kenapa? Saya mengalami kecil itu didoktrin langsung oleh Mas Imam. Saya ingat. Maka saya pesan, ditanggapi ya ditanggapi, tidak usah ditanggulangi, dikumpul ke dulur-dulur, peraturan ini kalau tidak ada, saya peraturan itu sebarkan. Sebetulnya sudah ajaran satria aja ini. Nanti akan saya turunkan tingkat 2, tingkat 3. Tingkat 3 itu satu hal yang tidak boleh diajarkan pada setiap orang, tapi hanya diajarkan pada yang akan melanjutkan. Ini aja. Lu apa ada, Mas? Gak mungkin, Mas. Seorang namanya Tarmaji mampu ngatur sejahtera se-Indonesia. Kalau Lombok, gak mungkin loh. Loko klenger ya. Itu tuh. Dan itu tidak akan banyak ketingkat telune oke. Sejahtera itu gegeran. Melu aliranku ya bubar itu. Enggak mungkin mahkota itu digone pirang-pirang, enggak mungkin. S1 ada, sekarang S1 sudah enggak ada. Nah saya enggak mau S1 nanti seperti perguruan lain. Ben tak jalani, tak kene Mas Wilis, tak kene Sipi, tak kene Tajuari kowe. Wah, aku ya tinggal tuh saka Mas Waji. Tanpa sadar saya membuat polemik yaitu satu permusuhan. Enggak diajari Wilis, ajar saya aja. Lah, kelompok Sipit, kelompok Mas Wilis, kelompok Mas Erno, buyar ndak S1? Buyar. Dan dicari ilmunya. Saiki tingkat loro wis. Tingkat loro wakeh. Saya mau tanya, apa tingkat loro itu aktif kabeh? Ora. Apa mesti apike? Durung tentu. Ya ta? Tapi nek musim pengesan toko nunjuk aku ngesane ora iso no. Ora aktif ning pelajaran kok dadi guru lho. Metu dalan ndi. Ini harus sadari. Maka orang nanti yang mengesahkan harus mengikuti penataran dulu. Antara aktif ndak ya ndak usah mengesahkan ini. Lu kok dulu boleh? Itu dulu. Kok mengatakan begitu Mas Wadi? Saya ceritani. Saya latihan tingkat 2. Dah. Terus saya terlambat. Orang pakaian saya datang. Saya dipanggil. Maji sama Desantoro sama Tato sama Gunawan pulang aja. Loh kok pulang Mas? Ya sudah, saudara tidak usah masuk tingkat 2. Loh, dasarnya apa? Lah saudara terlambat. Loh, terlambat belum pakaian. Loh, tapi kan sudah terlambat. Oh iya, tapi saya usul Mas. Apa? Kemarin Mas Diro itu terlambat lebih setengah jam. Tapi Mas Imam nggak boleh. Loh, kemarin, sekarang ya mati aku. Bener juga ya. Ya bener juga dong. Oh. Ya akhirnya aku yang ngangkat.
Loh itu aturannya belum dibuat kok ngono. Karena saya tukang ngengkel ya. Saya itu kalau dengan almarhum itu memang sering ngengkel kamu. Sampai Pak almarhum Pak Batini wong sing mani ngengkel ya dimaji. Karena saya dengan lahir batin bukan benci ndak. Ya sudah. Dipanggil Mas Kamto, Mas Wahyudi almarhum sama almarhum Pak Batini. Ini tolong mereka berempat itu boleh ndak latihan. Kamu berembuk. Kalau ndak boleh ndak ya. Terus saya bilang, ya sudah. Tapi aku yakin nanti Mas Kamto Pak Batini orang lu tak berantem ya. Beliau ternyata setuju supaya tidak diulang lagi. Itu satu katakan didikan kepada saya bahwa latihan desa terate itu harus tertib. Terutama pelatihnya. Karena dengan awal tertib, tanpa sadar kita disuruh tertib sendiri. Begitu ketatnya latihan-latihan itulah yang membawa saya ini. Tingkat loro yang swasta itu dimunculkan oleh oknum tingkat loro yang sudah dipecat dari Satrati. Nek kuwi sing hebat masih melebihi Satrati. Nek kuwi iso hebat ngono, ora nganti tutup wis kesel sembarangane. Saya itu niteni wong ya latihan tingkat 2 sudah mau disahkan metu ngedekne perguruan warnane kuning, semua orang tahu dia pencak silatnya lumayan. Di Madiun geser Satrati gede, saya hanya mesem saja. Di situ banyak tokoh-tokoh Satrati itu dukung musuh almarhum. Tapi saya tidak mau cerita almarhum, karena almarhum itu kalau diceritani masalah Satrati, orang itu akan dimusuhi. Tapi tak titeni. Pirang tahun kuwate, tapi nyatanya kukut sak gurune sembarangane, dan di situ diajarkan kelebihannya terutama ilmu-ilmu karang itu. Tapi saiki kukut tinggal kenangan. Wong tingkat loro mergo didik putrane nanti juara Indonesia metu ngedekne, tapi kukut sak sing tingkat loro sak ngedekne hanya tinggal kenangan. Di Bluro ketua cabang wong tingkat loro ngedekne ya kukut sak sembarangane. Nah, begitu pula ini. Itu fenomena yang ada, yang wajar aja. Dikurati tingkat loro tak pameri tingkat telu, tak tunggone tak biayari kowe tingkat telu mugi apa? Tingkat telu itu badan wadak mung siji. Mas Entot itu tingkat telu, kowe tingkat telu tot. Ilih mung bener Mas Wajib badan wadak mung siji tok. Lah liyane nggih mboten enten. Nah, buat apa makin tinggi tingkatan itu? Ya, kalau orang tingkat 1, nek gegeran, eneng mung nyaduk karo ngantem latihan. Kalah latihan neh. Kalau dulu namanya almarhum Mas Soroyan, itu berkali kalah hanya lapor, kowe menang mau kalah ya? Kalah. Ya latihan ngono neh. Wis siap budal tantangan neh. Sampai akhirnya yang ditantang deyek-deyek. Gila musuh almarhum itu. Satrati gitu. Kalau kalah budal neh. Ingat falsafah. Falsafah itu mengatakan
akan menyelesaikan sampai dia ibaratnya sudah meninggal dunia. Karena begitu. Itu yang ada di esaterat itu. Jadi itulah saudara sekalian, ajaran-ajaran yang ada di luar. Mereka itu dari siapa yang buat siapa, itu dimotori satu orang yang kecewa dari esaterate zamannya almarhum. Ya, kemudian kecewa esaterate zamannya sesudah almarhum zaman saya. Saya tahu persis orang-orangnya itu. Ya. Apa boleh belajar mas 100% boleh, tapi ojo mbok gawa ning esaterate. Ada itu. Dan itulah saudara sekalian, mbok tekoni blak wong wae tak blane nek dosa kowe dosa aku. Nggih. Saya rasa begitu Mas Harun. Lebih baik sahur manuk ini tanya. Apa? Boleh tanya. Saudara sekalian ya, kalau saya boleh ngomong. Janjane dadi warga esaterate itu kalau tidak mikir sesongaran dengan disombong, tingkat siji itu paling nebat. Gelut ora sungkan, ya toh? Kalau membawa tingkat loro ku apimen, kalau tingkat siji ku apimen, esaterate itu tidak melihatkan dia sebagai orang tingkat dua. Jadi orang esaterate orang semua orang ngerti tingkatane, karena yang diutamakan pas sedulurane. Lah saiki sing enek kumpulan wong tingkat loro, sing salah wong tingkat loro dhewe. Wong pas seduluran model tingkat-tingkatan itu. Itu dibutuhkan di esaterate baju ditengko kemburi le. Ini tondo nih, wong ki kok pinter, kok apik, kok ngembambah, kok sumadulure kuat sekali di mana dah? Delok pampi, oh, wong oleh wong tingkat loro. Jadi tingkat loro itu yang dinilai itu perilakunya, bukan tingkatannya. Nih sekolah tingkatan profesor, doktor itu. Tingkat loro, aku takon tingkat loro apa pinter, apa luwih pinter. Oh, durung karuan. Nek wong tingkat loro itu ya lebih baik, lebih pinter harusnya. Masalah terutama masalah keesa atau jiwa esa itu. Aja tingkat loro ini juru setok, tapi didikan batinnya tidak kuat. Ya nek gegeran wong tingkat siji itu sing maju tangane sikiling wae ngadu. Pancen duwe iku iki. Tingkat loro nganti gegeran itu gumun. Kok dimuisi wong wae gumun. Ini tingkat dua. Lho nek gegeran mulai nang omah tandang. Tapi nek si geger wong bingung malah lek kleru nek ajarane takonmu piye, iku dipelajari pora, dipraktekne pora, itu ada. Karena ajaran tingkat 2 esaterate itu separuh untuk memperbagi, separuh untuk merusak. Lah, itu akan bisa dilaksanakan kalau hatinya bersih. Ini hatinya enggak bersih, ora iso. Ini tingkat 2 yang ada soalnya. Niku ben seneng piye Mas? Lho iso ae. Saya dulu kalau sama almarhum Mas Winarso, nanti aku dilokne. Ilmumu sing sita kuwi lho diturunke. Lah saya ngatakan, aku nyedeki wong, ya,
Kau wong iku bendita dadi omong-omong aku malah katut. Itu ada di tingkat 2. Dene ora iso nganggo ya salahe dhewe. Tingkat lorone model apa? Fakta gitu. Loh, itu kenyataan. Lah kalau tingkat 3 itu sudah ditinggalkan semuanya. Batine atok. Tapi apa sanggup? Apa semua orang katakan itu sanggup? Itu enggak. Ibaratnya guyang-guyu kayak ini, tapi hidupnya sudah diserahkan, sudah. Dia hanya menjalankan aja. Dikekeri wong iki dikelok terus arep lereni samene. Nyapa tak kekeri ditutne ae arep diawati mesti matine. Oh kuwi mati gitu. Mati karepe dhewe dosa. Tapi nek kita atur ya iso tapi mari dosa. Lah kalau udah dosa itu rentetannya panjang. Lah nek tingkat telu pameran ku tingkat telu model apa aku ni. Lha rata-rata iku ora pameran nek pas seduluran saresan itu pas seduluran sudah. Ndak ada tingkatan. Tingkat loro kumpul. Lu nemen sanda ada tingkat loro kumpul yang betul dah. Ya serapat dijak abe bareng. Mane di Madiun itu kalau malam Selasa Wage itu saya sekarang sudah saresan terus. Saya ingatkan. Ora perlu dulur, marane dulur apa-apa ning dulure mara dhewe kok. Jadi mohon maaf lah saudara sekalian itu, nek awake dhewe nganti wong ki ngerti aku tingkat itu malu sebetulnya gitu. Malunya apa? Nek ora iso nglakoni tingkatane kuwi apa ora izin, padha karo umpamane nek wong haji. Terus ora sing iso nglakoni hajine malah tambah bojone. Iki lha wong ngaji wajar bojone. Lho sapa sing kono wajar? Jadi makin tinggi tingkatannya orang itu jane terbelenggu. Ora iso saenake. Tapi karena itu dikejar manusia ya maklum lah. Tapi ya saya terhati didik sing diuber itu kuwi. Sing diuber itu keluhuran budi. Itu yang ada. Inilah esa terhati. Lah keluhuran budi itu menurut tingkatannya. Itulah saudara sekalian. Apa adanya. Enggak boleh tanya. Itu. Pun enggak napa kesel omongi aku leren ku takon. Enggak. Dari Tangerang Mas ini menyikapi dari masalah internal kita, yaitu pertama dedikasinya dengan sudah makin membesarnya persaudaraan jadi Terate ini, ya boleh dikatakan sudah go internasional. Tentunya banyak tantangan-tantangan, khususnya tantangan di sektor internal sendiri. Harapan kami atau kami melihat hampir di seluruh cabang ya, hampir ini masalah-masalah yang dibicarakan ini sudah banyak yang mengena. Jadi kita nggak boleh munafik lah. Di Tangerang sendiri juga ada yang istilahnya kami langsung menelpon Mas Maji dengan bukan hanya 1-2 aja, malah lebih dari 14 orang. Jadi tentunya ada satu tindakan secara organisatoris. Yang kedua, dengan adanya organisasi kita yang sudah besar, kalau menjawab pertanyaan dari luar, dan kita sendiri sebagai ketua cabang, untuk menjawab seperti Mas Maji itu sulit. Artinya sulit, marilah kita bawa kebesaran nama Esa Terate ini
dengan kita kumpulkan para cendekiawan-cendekiawan kita untuk menjawab, ditulis di dalam suatu katakanlah pedoman untuk menjawab tanpa menyinggung, tanpa merusak dari pihak-pihak lain, sehingga ini adalah menjadi tameng kita. Ini perihal jawaban. Kemudian tindakan, kalau tindakan seperti kami sudah melapor Mas Maji, meskipun itu secara lisan, kami bentuk tim yang kita sebut tim steering committee, Mas. Tim steering committee itu dikandung maksud adalah bukan kewenangan hanya cabang saja, jadi menunjuk beberapa lebih dari 5 orang untuk menangani kasus tersebut, sehingga hasilnya itu tidak ada sentimen pribadi, sehingga tantingannya tinggal memilih sana atau memilih kembali ke Esatrati. Kalau dia memilih sana, ya berarti sudah kita putuskan sebagai sanksinya di PHK atau di pecat tadi. Nah, ini tentunya sudah harus punya panduan, maksud kami dari Mas Maji ini. Kalau kita itu secara arogansi menjawab, pasti seorang karakter manusia akan beda-beda ya. Menjawab itu ada yang halus, ada yang menjawab secara kasar, ada yang menjawab secara berdasarkan hukum dan lain sebagainya, basicnya. Nah, tentunya ini ada panduannya dari pusat harapan kami, sehingga tidak merugikan kedua belah pihak, bahkan bisa mengangkat nama harum dari Esatrate. Katakanlah yang lalu biarlah berlalu, ayolah kita menatap masa depan Esatrate ke depan. Ini bahasanya bagaimana? Itu yang pertanyaan internal, Mas. Yang kedua, khusus untuk Tangerang, Mas. Tangerang ini untuk berkembangnya, Tangerang 5 tahun yang akan datang akan menjadi kota provinsi Tangerang Raya. Nah, sekarang ada Kota Madya, ada Kabupaten, ada Tangerang Selatan. Kemudian pertanyaan kami menghendaki untuk komando tetap ini diarahkan dalam satu cabang saja, Mas. Karena menurut hemat kami untuk menyeragamkan dan mengatur di dalam strategi itu lebih efisien. Jangan sampai kalau misalkan Tangerang Kota ada cabang, Tangerang Selatan ada cabang, kemudian nanti Barat akan ada cabang, perbedaan dari iuran akan membawa dampak yang perpecahan persaudaraan. Kedua, nanti soal materi, perbedaan materi pun nanti juga akan mempengaruhi dari kemajuan untuk Esatrati. Nah, untuk pertanyaan kedua ini juga mohon petunjuknya. Kami di dalam rangka ini sedang mempersiapkan untuk tetap satu untuk Tangerang saja gitu, Mas. Terima kasih. Terima kasih, Mas Herno. Sebetulnya sepele. Mau digabung ya silakan, berdiri sendiri-sendiri ya silakan. Itu perkembangan zaman. Mengenai ajaran Esatrati sudah saya buat edaran. Saya tanda pikir Mas Hernu di kamar saya masih ada. Sudah saya tegaskan pada seluruh Indonesia, Esatrati hanya mengajarkan ajaran Esatrati itu terdiri dari senam 1 sampai 90, jurus 1 sampai 36, pasangan, sambung, kataan berlatih dinamakan sambung paseduluran, kerohanian atau keesaan. Di luar itu boleh latihan, tapi tanggung jawab di lingkungan itu kalau cabang ya cabang sendiri. Ini jangan dibawa ke ajaran Esatrati. Sedangkan Permanantoya, Belati, Osdowo, dan sebagainya, itu hanya merupakan tambahan, tapi bukan merupakan ajaran yang pokok. Kemudian kalau ada tuntutan, ini dibukukan mahasiswa terbit. Esatrati bukan ajaran, ajaran yang langsung. Apalagi menghadapi fenomena sekarang.